Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Samenika masih lanjut surat An-Nisa juz 4 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Nggih, betul, ayat 21 episode 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd ila akhirih. Kalau sebelumnya kemarin sudah kita jelaskan bahwa ketika ganti bojo diperbolehkan, tapi harus diperhatikan
menunaikan apakah masih hutang mas kawin atau tidak. Kalau sudah masih punya tanggungan mas kawin, maka harus dilunasi, harus dituntaskan lebih dahulu baru nikah dengan orang lain. Yang sekarang la kaifa lan kepriye kaya apa takhuzunahu padha ngarep sira kabeh ing bondo-bondo sing wis disrahno sebagai mas kawin. Waqad afdal lan kali teman-teman tumeka sapa badukum sebagian ira kabeh labatin maring sebagian liyane. Wa khazna lan padha ngalap sapa azwat sapa para bojo mingkum saking sira kabeh misakon ing perjanjian ghalidun kang kuat kang berat. Apa ngeten? Pernikahan itu merupakan ikatan yang berat, ikatan yang kuat, perjanjian yang memang betul-betul harus dipegang teguh antara kedua belah pihak. Walaupun kata ngoten niku, nggih, uzawwijukum ala ma amarallahu min imsakin bima'rufin aw tasrihin misam. Ya sudrun angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Sri'ah binti Lemprak bimahri alati sholat biwali abi alladhi qad wakkalani bimahri ala sholat halan paning qabiltu nikahaha wa taswijah bil mahril madkur. Ketoke perjanjian semacam itu ngoten niku tok, tapi itu perjanjian yang berat. Dan mas kawin yang telah ditentukan dadano wa kaifa takhuzuna wa qad wada'tum adum. Kenapa mas kawin harus diambil kembali, harus diminta kembali, padahal waqad abdo badukum ibadin, padahal dirasakno. Maksudnya situ wis dirasakno kok dijaluk maneh gak oleh. Paribasane senajan mas kawin ku jutaan, mungkin rumah, mungkin apa saja, mobil, dirasakno pisan tok tetep gak oleh dijaluk. Karena pernikahan merupakan ikatan yang sudah berat, yang harus ditekuni, harus dilaksanakan, harus ditepati, tidak boleh ingkar janji. Sepele, nih kita sepele. Makanya takoni, kan ada 2 kalimat syahadat di sini kok. Ayo sadurung iku 2 kalimat syahadat sebagai penyaksian. Waline yo dikon maca syahadat dhisik nek iso dituntun manteni kon syahadat dhisik. Untuk mungkin tajdidul Islam, mungkin sadurunge ana musyrik, ana perbuatan kena, sadurunge akad nikah dilaksanakan syahadat itu diperbarui dhisik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syukur nek artine tambah bagus, apakah arti cara bahasa Indonesia atau cara Jawa monggo. Baru dilaksanakan nikah yang diawali dengan membaca 2 kalimat syahadat. Jadi sah. Perkawinan itu dianggap sah yang namanya misakon ghalizo. Misakon ghalizo. Kalau pernikahan itu dilaksanakan secara Islam. Nyuwun sewu ngapunten. Bagaimana ketika akad nikah dilaksanakan dengan cara bukan muslim, dengan cara mereka, mungkin dengan agama mereka, menurut pandangan Islam, ya opo kira-kira? Berarti ini mendiskreditkan, memojokkan dah. Eten. Tadi sudah saya awali, pernikahan itu dianggap sah, yang namanya misakon ghalizo. Pernikahan dianggap sah manakala pernikahan itu dilaksanakan dengan cara Islam. Itu pun harus dengan beberapa syarat rukun yang komplit. Oke, syarat rukunnya komplit berarti akad nikahnya sah. Akad nikahnya sah. Ada begini, karena nikah dengan agama lain, nikah 2 kali. Contoh ngeten. Nanggone sing wedok nikah secara Islam. Pernah terjadi, mergo sing lanang ya duduk Islam asalin, begitu takon masuk Islam, mulai nang daerah kono nikah mana cara Kristen. Dan ini pernah terjadi karena pernikahan lintas agama.
pertama akad nikah secara Islam, begitu mulai lanang kalau dinikah secara Islam. Bagaimana kalau terjadi semacam ini? Maka ketika terjadi 2 kali akad nikah yang kedua bukan Islam, maka akad nikah secara Islam batal. Akad nikah secara Islam yang pertama tadi batal karena ada nikah lagi yang kedua yang bukan Islam. Lah bagaimana status hubungan suami istri? Sama dengan zina. Sayyidina Muhammad terjadi 2 kali akad nikah, pertama Islam, yang kedua selain Islam, maka akad nikahnya saja sah. Tapi karena mengadakan akad nikah lagi selain Islam, maka nikah secara Islam batal. Ketika batal, mereka hubungan suami istri sama dengan zina, sak terus sampai besok dina kiamat. Berarti anak cucunya itu ketika akad nikah tidak secara Islam dan walinya juga tidak sesuai dengan syariat Islam, maka sama dengan orang ini menanamkan perzinaan untuk anak cucunya sampai hari kiamat. Berat. Disitulah maka ketika dengan misakon ghalidun, ketika terjadi akad nikah disaksikan dengan para saksi yang adil. Saksi ini kudu melok ngomong. Saksi ini bukan hanya sekedar yes man, tapi status itu harus diomongkan. Asal duwe bapak tegak, asal iku ruhan iku waline iku dulure utawa bapakne utawa pakine utawa pamane. Saksi harus tahu semacam itu agar nanti diminta minta kesaksian sah apa belum, sah. Bukan sah doa, tapi saat durung harus diperhatikan betul. Karena ketika akad nikah dilaksanakan dengan non muslim, karena sama-sama nyun sewu, sama-sama non muslim. Sing Hindu ya dengan cara agama Hindu, sing Buddha jangan Buddha, sing Nasoro, Yahudi. Menurut fikih, nyun sewu, ngapunten. Menurut fikih, akad nikah yang dilaksanakan dengan agama lain bukan Islam. Karena di situ tidak ada syahadat, tidak sebut asma Allah dan sebagainya, maka akad nikahnya kalau dilihat dari segi hukum Islam itu tidak sah. Secara hukum Islam loh, karena mereka melaksanakan akad nikah bukan dengan cara Islam. Kalau ditinjau dari segi hukum Islam, akad nikahnya tidak sah. Oke, betul Bang. Hukum yang berlaku saat ini untuk manusia di seluruh dunia kan Al-Quran dan hadis. Begitu, Bang. Oke, nah, bagaimana ketika mereka melaksanakan akad nikah tidak Islam yang itu tidak sah pakai Islam? Maka sama dengan tadi, ketika mereka berhubungan dengan suami istri yang akad nikah hasil akad nikah bukan Islam, sama dengan zina. Menurut Islam ini, bukan menurut mereka loh. Bukan berarti kita menyudutkan, bukan. Ini pandangan Islam. Pandangan Islam, karena akad nikahnya tidak dilaksanakan dengan cara Islam, maka nikahnya kan tidak sah nih. Akad nikahnya tidak sah karena bukan Islam. Lah, karena akad nikahnya tidak sah, maka hubungan suami istri mereka mungkin menurut mereka sah-sah saja. Oke, monggo. Dengan agama apapun, dengan cara nikah agama apapun, monggo sah-sah saja bagi mereka, boleh-boleh saja. Tapi kalau dilihat dari segi hukum Islam, itu loh masalahnya, akan nikah mereka tidak sah, lah hubungan suami istri akan menjadi zina. Ini masalahnya di sini. Hati-hati. Ketika akan nikah diperlukan saksi semacam ini harus menjelaskan apa adanya. Oh iya, ini dulu anak hasil pungut, hasil ngadopsi. Ayah kandungnya tidak tahu jelas dan ini merasa kecil. Lho ngono iku saksi kudu ketika akan nikah dadak rumah lain dhewe tidak boleh. Jangankan agama lain, secara hukum Islam saja, kalau satu rukunnya tidak ditepati dengan tepat, itu pun tidak sah akad nikahnya. Wan hasil anak adopsi ketika akad nikah diwaleni dhewe. Saksi menengahi. Makanya saking hati-hati ini di Indonesia sudah betul.
saking hati-hati untuk akad nikahnya biar jelas, saat durung akad nikah diadakan rapat pengecekan administrasi. Di situ jangan sampai ada unsur bohong. Saksi kudu ngomong, lah wali kudu ngomong terang-terangan. Ketika saksi ambek wali ini kong kali kong tidak sesuai kenyataan, ya penghulunya karo oke-oke saja, tidak dosa. Tapi yang bersangkutan akan berdosa karena ada manipulasi data. Ini harus kita perhatikan betul. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang memang punya saudara atau ya mereka sendiri yang memang tidak dikaruniai anak, terus mengadopsi anak perempuan, ketika kami kalau diwaleni dewe, tidak usah ngomong aja terang-terangan ini hasil adopsi. Tapi ada yang betul semerap ini adopsi, kecilik muka kula rambut. Mungkin kula wali hakim, unai terang-terangan harus biar akad nikahnya sah. Sampai buru isin diwaleni dewe. Ono sing ngoten niku. Buru isin diwaleni dewe padahal anak iku hasil ngadopsi atau hasil nikah di luar nikah. Sudah menghamil duluan di luar nikah. Dadak wani dadi wali. Nikah aja oleh petang bulan wis nglairno wedok pisan. Walaupun produksi ini dewe sing daran LKMD iki. Dadane wayane nikah diwalen dewe. Itu tidak sah. Loh, wong sing Islam dewe ngono iku gak sah. Apa maneh saiki terus ditinjau agama lain. Ini agama lain mungkin mengadopsi ya mungkin saja, anak angkat mungkin saja, boleh saja diwalin dewe, mungkin secara Islam tetap tidak sah. Kalau tidak tahu jelas walinya, maka serahkan saja kepada wali hakim. Itu jauh lebih praktis dan lebih mudah dan lebih sah. Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi washabi. Kawin siri ini kubansa. Kawin siri boleh asalkan satu rukunnya sudah terpenuhi. Dan waktu akad nikahnya juga komplit. 5 syarat terpenuhi semua, sah-sah saja. Secara hukum Islam sah, hanya secara kenegaraan belum komplit karena tidak masuk administrasi negara. Secara hukum Islam sah. Zaman biyen kan ya ngene ketok, tidak ada catatan. Zaman Rasulullah nikah ya nikah, tapi wong kan percaya. Saling percaya. Tidak ada catatan, tidak ada. Apakah dulu dikatakan syirik? Ya terserah. Zaman Rasulullah nikahnya ya langsung gitu. Sudah, tidak catatan, sudah ya. Misalkan Ghalidah ini, mereka saling berpegang teguh atas akad nikah yang telah dilaksanakan. Misalkan Ghalidah. Saiki ono siri, ono temenan. Nah, siri tetap sah, tapi secara kenegaraan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu harus hati-hati, harus hati-hati. Nek encene wali nikah ono atau hasil LKMD terang-terangan wali hakim. Sama tadi, begitu nikah oleh petang bulan lahir anaknya, mergo LKMD, lahir wedok diwaleni dewi. Wong tua iki mang sing maleni dhewe harus bertanggung jawab dosa anak cucunya sampai kiamat. Kenapa? Secara hukum Islam dia ada wali gak sah. Ya bener produksinya dhewe tapi kan di luar nikah. Di luar nikah kan LKMD. Sehingga ojo wani-wani dadi wali. Soalnya rata-rata survei membuktikan 20% anak pertama LKMD. Survei membuktikan anak pertama LKMD. Maka ketika nikah dengan anak pertama harus jelas betul dilihat, dicek tanggal lahir ikut piro, akan nikah tanggal piro, jarak berapa bulan. Lihat, makanya administrasinya harus jelas. Nah kira-kira petang bulan, 5 bulan, belum ada 6 bulan, wis lahirno jelas walina nanti wali hakim, tidak boleh wali sendiri. Walaupun produksi ini dewe.
Ada ukurannya boleh menjadi wali kalau lahir di atas 6 bulan ke atas dari akad nikah. Oleh 7 bulan dan lahir sah jadi wali. 6 bulan itu masa kritis. Masa kritis. Aja 5 bulan, 4 bulan dadakno meneh diwalane dhewe. Ini harus hati-hati. Makanya anak pertama yang perempuan ketika melaksanakan akad nikah itu didelok. Wong saiki nek biyen wong temen. Wong saiki kadang-kadang gorong dene kan lamar dicacai bolak-balik. Biyen niku wong biyen jane biyen. Wis akad nikah iku lho wis dadi bojone. Kale kembur dhisik ngenteni 40 dino. Jaman janum ngene mriki lho kirangan litu-litune. Wong tuwa-tuwa cerita biyen nek mari la kawin karo oleh kumpul sik ngenteni 40 dino kae oleh kumpul. Ane turun sik dhewe-dhewe iku biyen. Enggak saiki enggak Guru akad nikah wis kumpul dhisik. Ya Allah ya Rabbi. Akhir kebrangas kabeh. Tidak boleh, makanya harus hati-hati. Misakun ghalidha, ketika akad nikah itu sudah dilaksanakan, maka malaikat pun ikut mencatat. Baik nikah secara kenegaraan maupun nikah secara siri, malaikat melok nyatet, ditulis malaikat dino iki jam sakmene wong iki melaksanakan akad nikah sing daken misakun ghalidha, perjanjian yang berat yang harus tanggung jawab antara kedua belah pihak. Karena misalkan ghalidha wajar ketika Nabi dawuh abghadul halali indallahi at-talaq. Barang halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Mergo apa? Mergo misalkan ghalidha iki perjanjian yang sangat berat. Ada cekewer, saya wong Jawa cekewer, mari nikah, pekat nikah maneh. Mari nikah maneh, pekat maneh. Begitu seterusnya sampai tuwek ono model ngene iku ono. Jadi kasihan kaum hawa, kasihan ibu-ibu. Iya nek bekasnya begitu ditinggal kayak modal, omah mewah, mobil mewah, harta benda banyak. Ngusin luron siake, ditinggal gledek hati kayak apa-apa. Sakit hatiku. Nah, boleh sakit hati kan ya? Dan merana. Ya. Makanya hati-hati, nggih. Jangan sampai tertipu. Yang istri, pihak perempuan, ojo sampai gampang tertipu dengan penampilan seorang laki-laki. Ya, bukan. Ya, begitu cari BLV suka sih. Pedasi, jangan baikku. Ya, yang sepenuh hati. Hati, jangan sampai saya naik dewe, nggih. Jangan sampai saya naik dewe. Nek nuruti seneng tok wis lali sembarange wis nggih. Nuruti seneng lali sembarange. Tapi nek jan kita hati-hati engko enak. Apalagi lintas agama semacam itu. Saking pentingnya ketika misakun ghalidha, maka mesti tarik sah, belum sah. Iku saking pentingnya. Ojo pukul sah saja. Makanya ketika laki-laki dalam mas kawin dibayar tunai, qabil tuh saya terima, harus begitu. Muni saya terima saja, ada jeda waktu lama tidak sah. Begitu dibayar tunai atau konten saya terima nikahnya, kulo terami, qabil tuh bahasa Arab, harus secara langsung diterima. Ada jeda waktu tidak boleh. Ya saya mergo saking wedine, saking gugupe, saking ngejere. Ati ngomong kula tami atau satrima atau qabil tu, ikhlas angan-angan. Lah, karena angan-angan semacam itulah maka tidak sah. Begitu halan qabil tu, kontan kula tami. Nggak usah terusir atau jeda waktu gak apa-apa. Tapi kata-kata kulo terami, saya terima, qabil tuh harus langsung, gak boleh ditunda-tunda. Terus kok diturunno mana terus ditunda gak apa jeda waktu. Tapi nek langsung terima harus.
Nek wis langsung dengan cara yang baik, maka kan pengeluh mengucapkan atau yang menikahkan mengatakan sah, belum ada saksi yang belum diulang lagi karena masih begini, harus diulang. Bolak-balik. Mergo mate ngejar. Nggih, ngono ngejar wedi. Lah nek incene ada salah satu saksi yang menyaksikan mengatakan diulang, harus diulang. Ojo sampe wis gak apa-apa, sing penting beres lho, ndak boleh. Sing nekano muni niku gak oleh. Ketika ada salah satu yang ngerungono sing dadi saksi mengatakan belum, masih begini pun harus diterima dan harus diulang kembali. Harus diulang kembali, gak oleh saenake dhewe. Nek wis kok ditulis pelet dadi saksi ini saiki ono, bahkan saya saksi kudu setor KTP barang. Saya lihat siapa saksinya ini, mana KTP-nya lu. Kudu setor fotokopi KTP barang saiki. Jadi saksi aktu nikah yang utuh cocok. Oh, KTP ini mana? Agama apa? Karena semua harus beragama Islam. Ono tulure agama Islam melok jadi saksi gak sah. Diling-iling. Benen de bolong de tulur kono saksi ternyata yang diambil jadi saksi bukan agama Islam, tidak boleh, tidak sah. Adil, karena ini menyangkut hukum, menyangkut harkat dan martabat kehidupan manusia. Statusnya ya apa hari ini? Punya dua anak. Maka sebelum punya anak harus diadili betul, diteliti betul, diawasi betul. Nek wis ana mas kawin ojo pisan-pisan dijaluk, nek wis dirasakno. Wis dirasakno dadane dijaluk ndak boleh. Walaupun mas kawinnya mahal, tapi itu rasanya aja pisan-pisan wis gak kelem njaluk maneh gak oleh. Aku sih gunung sombot aja mas kawin tetep gak oleh mergo wis dirasakno. Ono jan mas kawin wae kayak pisan pindu wis ditinggal. Wis kalau jaluk gak oleh, syarat gak boleh jaluk. Nggo nikah maneh golek broker wong lanang yo maneh mari mas kawin dikai pisan pindu tinggal ono tipe wedok model niki yo ono sing golek donyane to ae kakak wonge yo berarti kae merdine kan kae mesti minggu pirang dino wis tinggal maneh nih tinggal senanang ora kena dipisah donyane jaluk gak oleh akal-akalan niki wedok cerdas kok ngene iki boleh. Ya, punya niatan jahat untuk melukai seorang suami tidak boleh semacam itu. Ulama yang unu gak oleh. Begitu ini gak oleh tinggal mana tinggal mana gak oleh ya gak oleh pada gak oleh. Ingat di situ terjadi misakun itu perjanjian yang kuat di hadapan Allah dan disaksikan oleh para malaikat juga. Datang seenak dewi ya Allah ya Rabbi. Maka tugas kita harus hati-hati, nggih. Tugas kita harus hati-hati, ojo sampai sembrono tentang akad nikah semacam itu. Nggih. Harus betul-betul diperhatikan betul. Saksi pun harus tahu betul sehingga ketika akad nikah sudah berjalan dengan baik akan muncul berkah. Akan muncul berkah. Berkah itu tidak harus kaya. Tidak sukses tapi berkah. Sing berkah. Nek wis berkah insyaallah lancar. Nggih, muga-muga mawon rumah tangga kita sedaya didasari dengan hukum Islam yang benar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah wa barakah mulai dunia sampai menjang wonten alam akhirat. Mungkin ada satu dua tanyakan monggo dipersilahkan. Nomor kerep apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya pabrik gempol kerep monggo silakan. Matur nuwun. Menyikapi utama mempertanyakan tadi diterangkan bahwa kelahiran LKMD setelah 6 bulan itu kalau perempuan diperbolehkan jadi saksi. Yang saya pertanyakan itu dengan prediksi atau perhitungan hamil berapa bulan, Pak? Karena orang hamil kan bermacam-macam. Ada yang 9 lebih, bahkan ada yang 11. Demikian apa? Oh, enggak. Hamil selama 3 bulan itu sudah tidak boleh. Ya, selama nyawa dipasang maka sudah tidak boleh. Jadi sebelum 3 bulan, kalau 2 bulan. Kalau masih 2 bulan masih dimaafkan.
Karena yang 2 bulan nyawa belum dipasang. Nyawa belum dipasang. Tapi kalau sudah 3 bulan, 4 bulannya dipasang, maka tidak sah jadi saksi. 3 bulan pun masih belum, 120 hari berapa bulan? 3-4 bulan. Kan 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 40 hari sudah dicetak. Berarti sekitar 4 bulan. Kalau 3 bulan masih, makanya ketika lahir 6 bulan masih bisa jadi saksi. Bukan saksi, wali. Tadi ya, pertanyaannya itu wali, bukan saksi. Kalau lahir 6 bulan masih jadi wali. Kalau prematur gimana? Nah, prematur, makanya waktu akad nikah yang dilihat. Akad nikahnya hamil berapa bulan? Nah, itu juga nanti bisa dilihat dari angka kelahiran, bisa dilihat dari angka kehamilan. Nah, kalau dilihat 3 bulan, maka tidak sah jadi wali. Ngoten Pak yang di Ngepelker. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih, Pak Karan matur suwun tasih jamaah ambek aku waktu musyawarah kok. Di belakangnya ada lagi. Alhamdulillah kalau tidak ada cukup nggih. Mugi-mugi pengajian kita yang jam menika dipun paringi dipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah monggo pandhet gancong-gancong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi untuk acara besok pertemuan silaturahim temu darat di Troloya, mungkin dipun paringi sukses, dipun paringi lancar, dan dipun paringi banyak pesertanya, walaupun pengambil keluarganya dijak kapen dungo bareng-bareng moga masuk luman ruah jadi gampang dijak insyaallah. Al-Fatihah. Enggak bayar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman habbalina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban min haitsu la yahtasib. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Monggo Pak David. Nggih, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Walafu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepireng Pak David. Kepireng ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.